Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menyampaikan analisis dari perusahaan Lombok Buana Tour and Travel. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Sinta Safitri, kemudian ada Zekia Sispi Andika, kemudian ada Tirta Ayu Salim Maharani, dan ada Wahyuni Wardiati. Kemudian yang terakhir ada saya Sapni Asmadila selaku moderator. Kemudian di sini table of content apa sih yang akan kami bahas dalam video kali ini? Yang pertama ada what is management strategy, kemudian yang kedua why is management strategy is important, yang ketiga ada how is the management strategy formulation process, kemudian yang keempat EVAS, IFAS dan SFAS, kemudian yang terakhir tools and metrics. Oke, kita lanjut ke slide pertama yaitu what is management strategy. Oke, manajemen strategi sendiri adalah cara atau rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi ini tuh seperti peta perjalanan yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan agar tetap berkembang dan bisa bersaing di pasar. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Zekia Sispi Andika. Silakan. Oke, materi selanjutnya itu why is management strategy is important. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama itu menentukan arah yang jelas. Jadi strategi manajemen membantu organisasi menetapkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan arah yang jelas, seluruh elemen dalam perusahaan mulai dari pemimpin hingga karyawan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua itu membantu bersaing dengan perusahaan lain. Jadi membantu dengan perusahaan yang lain. Di tengah persaingan yang semakin ketat, strategi manajemen memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jadi kemudian yang ketiga itu menggunakan sumber daya dengan efektif. Nah, setiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu modal, tenaga kerja maupun teknologi. Jadi strategi manajemen ini berfungsi sebagai panduan dalam mengalokasikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Kemudian yang terakhir itu menghadapi perubahan pasar. Jadi pasar dan lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan, mulai dari perkembangan teknologi hingga pergeseran persepsi konsumen. Jadi strategi manajemen yang adaptif memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan ini dengan cepat. Kemudian how is management strategy formulation process. Di sini ada yang pertama itu lingkungan internal atau IPAS. Ini mengevaluasi sumber daya, keuangan kompetitif dan kelemahan perusahaan. Kedua itu lingkungan eksternal atau EVAS. Itu menganalisis tren pasar, persaingan, teknologi, dan regulasi. Kemudian yang ketiga itu menggabungkan analisis internal dan eksternal untuk melihat SWOT atau melihat analisis SWOT. Yang terakhir itu menentukan dan memilih strategi yang tepat dengan membuat tools matrix. Nah, kemudian itu ada analisis travel Lombok Buana. Jadi apa sih Lombok Buana itu? Jadi Lombok Buana itu adalah sebuah travel agent yang berlokasi di Lombok, tepatnya di Janapria, Desa Langkok, Desa Langkok. Jadi Lombok Buana ini memberikan pengalaman liburan terbaik bagi pelanggannya. Terima kasih untuk Zekia Sispi Andika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada IFAS. Di sini ada kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu pelayanan lebih personal. Bisa memberikan perhatian lebih kepada pelanggan dibandingkan perusahaan besar. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas tinggi.
Bisa menyesuaikan paket perjalanan sesuai kebutuhan pelanggan atau disebut juga tailor-made tour. Yang ketiga yaitu biaya operasional lebih rendah. Tidak membutuhkan kantor besar dan juga tidak membutuhkan banyak karyawan. Yang keempat yaitu spesialis di destinasi lokal. Lebih paham tentang tempat-tempat destinasi wisata di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu mudah beradaptasi. Bisa dengan cepat mengubah strategi tren pasar. Selanjutnya yaitu kekurangan atau weakness. Yang pertama, kurangnya modal. Sulit bersaing dengan perusahaan besar dalam pemasaran dan juga promosi. Yang kedua yaitu jaringan kerja terbatas. Tidak memiliki banyak kerja sama dengan maskapai, hotel, atau penyedia transportasi besar. Yang ketiga yaitu minimnya teknologi digital. Banyak travel kecil belum memiliki website atau aplikasi pemasaran sendiri. Yang keempat yaitu kepercayaan pelanggan lebih. Karena belum terlalu dikenal pelanggan, mungkin ragu untuk memesan paket-paket yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada ketergantungan pada tim kecil. Jika ada karyawan yang berhenti operasional bisa terganggu. Kemudian bobot dikali ratingnya itu yang kekurangan mendapatkan poin 1,66 dan juga kekuatan yaitu 2,37. Baik, materi selanjutnya yaitu EVAS. Di sini ada yang pertama ada opportunities atau peluang, yang dimana ada tren wisata lokal yang meningkat, yang dimana dapat banyak orang lebih memilih liburan dekat daripada ke luar negeri. Kemudian di sini ada kolaborasi dengan influencer lokal, yang dimana bisanya terjadi bekerja sama dengan travel blogger atau selebgram untuk mempromosikan produknya. Kemudian di sini ada paket wisata yang unik, yang dimana kita bisa menawarkan wisata desa, wisata budaya, atau petualangan yang tidak banyak tersedia di agen-agen besar. Kemudian poin selanjutnya yaitu media sosial sebagai alat pemasaran gratis, yang dimana ini bisa memanfaatkan Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menarik ketertarikannya pelanggan. Kemudian yang terakhir di sini ada peningkatan minat wisata custom, yang dimana di sini ada banyak wisatawan yang ingin paket perjalanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk bobotnya di sini kami mendapatkan 1,89. Baik, selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman. Poin yang pertama yaitu persaingan dengan agen besar, yang dimana agen besar seperti Traveloka atau Tiket.com menawarkan layanan yang lebih lengkap. Kemudian ada perubahan kebijakan pariwisata, yang dimana aturan baru bisa membatasi akses ke beberapa destinasi wisata. Selanjutnya ada krisis ekonomi, yang dimana jika daya beli masyarakat menurun, orang akan mengurangi anggaran untuk liburan. Kemudian ada kondisi cuaca atau bencana alam, yang dimana ini bisa membuat pelanggan membatalkan perjalanannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kepercayaan pelanggan pada travel online. Jadi banyak orang yang lebih nyaman memesan sendiri atau lewat aplikasi tanpa perantara agen travel. Kemudian di sini kami mendapatkan bobot sebanyak 1,40. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyuni. Oke, selanjutnya setelah dibahas dari materi IVAS, kemudian EVAS, sekarang kita lanjut ke materi ESVAS. Setelah di-mention beberapa nilai yang ada di IVAS dan ESVAS, di sini kita mendapatkan nilai dari kekuatan dan kelemahan itu ada di angka 0,71, kemudian di peluang dan ancaman ada di nilai 0,49. Dari matriks yang sudah kami tampilkan di sini bisa dilihat bahwa posisi perusahaan ini berada di posisi yang positif, itu yang artinya perusahaan ini sudah di dalam keadaan yang baik. Namun karena dia belum
sampai di angka 1, jadi perusahaan ini harus lebih berinovasi lagi, lebih lanjut supaya perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan travel yang lain. Kemudian kita masuk ke TOS Matrix. Di sini kita punya 4 poin, yaitu SO strategi, kemudian ST strategi, weakness dan opportunity strategi, dan weakness and threat strategi. Kita masuk ke SO strategi. Yang pertama itu dari strain yang pertama dan opportunity yang keempat, kita bisa mendapatkan strategi, yaitu gunakan pelayanan personal sebagai daya tarik utama dalam promosi media sosial. Kemudian memanfaatkan tren wisata lokal dengan membuat paket unik seperti wisata budaya dan wisata desa. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan budaya operasional rendah untuk menawarkan harga yang kompetitif di pasar lokal. Kemudian kita lanjut ke strength dan threat strategi. Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan dengan testimoni positif dan layanan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan travel besar yang terkenal. Kemudian yang kedua, ada strength yang keempat dan threat yang kelima, memanfaatkan pemasaran berbasis komunitas untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga ada strength keempat dan threat yang pertama, itu menggunakan spesialisasi destinasi lokal untuk bersaing dengan agen-agen besar dengan menyediakan pengalaman yang eksklusif. Kemudian kita lanjut ke WO strategi, yang di mana ada weakness yang kedua dan opportunity yang kelima. Yang pertama, memanfaatkan biaya operasional yang rendah untuk menawarkan harga yang kompetitif di pasar lokal yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada weakness yang pertama dan opportunity yang keempat, menggunakan platform media sosial untuk mengatasi keterbatasan modal dalam pemasaran. Kemudian ada weakness yang kedua dan opportunity yang pertama. Di sini strateginya adalah memperluas jaringan dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal seperti homestay ataupun transport lokal. Kemudian ada weakness dan threat strategi. Di sini ada weakness yang pertama dan threat yang keempat, melakukan efisiensi operasional untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga. Kemudian ada weakness yang ketiga dan threat yang kelima, yaitu membangun kepercayaan dengan memberikan sistem pembayaran yang aman dan transparan. Kemudian yang ketiga ada W yang keempat dan threat yang pertama, yang itu dijustifikasikan layanan dengan menawarkan paket wisata yang unik agar tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan Lombok Buana ini merupakan perusahaan yang masih berkembang, masih mencoba untuk lebih baik lagi. Jadi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bisa menjadi ancaman untuk perusahaan ini, jadi Lombok Buana ini harus lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum